semuanya, selamat datang di Videografis Pojok Statistik UII. Kali ini kita akan membahas tentang Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. Halo semuanya, perkenalkan saya Rinda Armadan, Agen Statistik Batch 5. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu Indeks Pembangunan Manusia? Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM juga digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Dalam mengukur pembangunan manusia, IPM menggunakan 3 dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan sadar hidup layak. Dimensi yang digunakan oleh BPS yaitu untuk dimensi kesehatan yaitu umur panjang dan hidup panjang. Indikator yang digunakan yaitu umur harapan hidup yang menggambarkan rata-rata jumlah hidup yang diharapkan oleh seorang bayi yang baru lahir. Lalu dimensi pendidikan atau pengetahuan yang menggunakan indikator harapan lama sekolah, yaitu perkiraan rata-rata lama sekolah yang diharapkan untuk dijalani oleh seorang anak usia sekolah tertentu. Yang kedua, rata-rata lama sekolah, yaitu rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Dan untuk dimensi yang ketiga atau dimensi standar hidup layak, indikator yang digunakan yaitu pengeluaran real per kapita yang telah disesuaikan. Nah, sebelumnya tahukah kalian posisi berapakah IPM Provinsi DIY pada tahun 2024? IPM Provinsi DIY secara nasional berada di posisi kedua dan menjadi salah satu dari 2 provinsi di Indonesia yang IPM-nya berstatus sangat tinggi dengan nilai IPM sebesar 81,62 dengan capaian IPM nasional sebesar 75,02. Terdapat 14 provinsi yang IPM-nya berada di atas nasional dan 28 provinsi yang di bawah nasional. Menurut BPS tahun 2014, capaian Indeks Pembangunan Manusia dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok menurut status capaiannya. Adapun pengelompokan tersebut, yang pertama sangat tinggi, yang mana nilai IPM-nya lebih dari 80. Lalu untuk kelompok tinggi, nilai rata-rata IPM-nya kurang dari 70 hingga kurang dari 80. Untuk kelompok yang ketiga, sedang dengan nilai rata-rata IPM-nya kurang dari 60 hingga kurang dari 70. Lalu untuk kelompok keempat atau kelompok rendah, yang mana nilai IPM-nya kurang dari 60. Dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan IPM di DIY tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024, capaian IPM sebesar 81,64, yang mana ini mengalami kenaikan 0,65% dibandingkan tahun 2023, yang mana pada tahun 2023 rata-rata nilai IPM di Provinsi DIY sebesar 81,09, sedangkan rata-rata pertumbuhan IPM selama periode tahun 2020 hingga 2024 sebesar 0,52%. Pada tahun 2021, IPM di DIY Yogyakarta selalu di atas 80, yang mana dapat dikatakan bahwa DIY mendapatkan status sangat tinggi. Ketika nilai indeks
pembangunan manusia sangat tinggi di atas 80, hal ini menunjukkan bahwa wilayah atau negara tersebut telah mencapai tingkat pembangunan manusia yang sangat baik. Hal ini tercerminkan pada dimensi panjang umur dan hidup sehat yang diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir yang mencapai 75,36 tahun, yang artinya setiap bayi yang lahir di Provinsi DIY diharapkan akan hidup sampai umur 75,36 tahun. Lalu, untuk indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Provinsi DIY telah mencapai masing-masing 9,92 tahun dan 15,70 tahun. Kedua indikator ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk memiliki potensi untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Rata-rata lama sekolah yang tinggi menandakan bahwa sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan formal minimal setingkat menengah atas atau lebih. Lalu, untuk dimensi standar layak hidup yang diwakili oleh indikator pengeluaran real per kapita yang disesuaikan telah mencapai 15,361 juta per tahun, yang mana ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, dan transportasi, serta mengakses kebutuhan sekunder seperti teknologi dan hiburan. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa terdapat perbandingan IPM antar kabupaten dan kota di Provinsi DIY, yang mana dapat dilihat bahwa kota Yogyakarta memiliki nilai IPM yang tertinggi, yaitu sebesar 89,10. Yang disusul di posisi kedua yaitu Kabupaten Sleman dengan nilai IPM sebesar 85,71. Lalu untuk posisi ketiga ada Kabupaten Bantul dengan nilai IPM sebesar 82,05. Lalu ada posisi keempat yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan nilai IPM sebesar 76,18. Sedangkan untuk posisi kelima atau posisi terakhir terdapat Kabupaten Gunung Kidul dengan nilai IPM sebesar 72,14. Sebagai provinsi kecil dengan status istimewa, pemerataan bangunan di DIY menjadi prioritas penting untuk memastikan bahwa semua daerah mendapat perhatian yang sama, termasuk wilayah seperti Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan masalah sosial seperti migrasi penduduk daerah yang tertinggal, misalnya seperti Kabupaten Kulon Progo ke kota Yogyakarta yang pada akhirnya membebani infrastruktur kota Yogyakarta. Nah, dapat disimpulkan bahwa indeks pertumbuhan di DIY tahun 2024 secara keseluruhan, DIY sudah memiliki kualitas hidup yang sangat baik, didukung dari fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perekonomiannya yang sudah mapan. Lalu hal ini menyebabkan lebih sempitnya ruang perbaikan untuk mendorong laju pertumbuhan IPM dibandingkan provinsi lainnya yang statusnya masih sedang atau tinggi. Nah, diharapkan kalian dapat memahami tentang indeks pembangunan manusia di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2024. Sekian dari saya, sampai jumpa di